Jadi untuk mengaktifkan fitur trigger itu di sini untuk event saya melakukan set eventnya untuk push to branch dengan source-nya dari demo Google, dan trigger itu berdasarkan development branch. Jadi begitu development branch ada push, dia akan auto menjalankan pipeline seperti itu. Oke, jika dilihat di sini pipeline-nya sudah dijalankan dan sukses. Selanjutnya akan dilanjutkan kembali dengan pakai Git. Oke, nah dari sini kita udah melihat dari tim DevOps sudah menginformasikan kepada kita bahwa deployment-nya sudah berhasil. Nah, sekarang dari saya sebagai developer, saya akan melihat nih hasilnya seperti apa sih, apakah deployment saya itu memang sudah berhasil. Nah, saya perlu melakukan validasi. Nah, di Kubernetes Engine mungkin tadi seperti yang sempat saya sampaikan, ada beberapa objek. Nah, objek salah satunya ini adalah service, di mana kita melakukan expose dari backend kita. Nah, tadi karena kita deploy di namespace development, jadi kita akan coba untuk buka development instance backendnya. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari sampel application yang kita gunakan. Oke. Nah, bisa dilihat di sini dia akan running. Jadi untuk saat ini kita masih menggunakan IP. Jadi dia akan running menggunakan IP dan port sesuai dengan apa yang kita setup di sini. Seperti itu. Nah, untuk di Kubernetes mungkin kalau saya jelaskan sedikit, di sini ada beberapa namespace ya. Jadi kita memisahkan project itu berdasarkan namespace. Jadi kita ada jadi bukan satu cluster itu kita untuk satu environment, tapi dengan metode container atau Kubernetes ini biasanya non-prod atau non-production environment ini kita jadikan satu cluster. Lalu untuk production cluster, production environment itu satu cluster sendiri. Nah, untuk keperluan demo ini kita put atau kita segregasikan namespace tersebut ke environment seperti ini. Nah, setelah itu saya sudah selesai melakukan development kita di development namespace ya. Nah, selanjutnya apa sih yang perlu kita lakukan gitu? Secara branching strategy mungkin kita akan singgung sedikit. Jadi biasa itu development branch itu kita gunakan untuk deployment ke development environment. Lalu untuk master branch itu kita akan gunakan untuk UAT namespace dan production namespace. Nah, perbedaannya apa? Jadi untuk UAT namespace ini behavior-nya akan sama dengan development namespace, di mana kita akan melakukan build dari master branch. Dan untuk production namespace itu kita akan melakukan promotion. Jadi nanti kita akan lihat bareng sama Yohanes juga sebagai DevOps-nya bagaimana perubahan dari perbedaan antara UAT dan production. Nah, sebelum itu dari sisi development ada yang perlu saya lakukan, karena dari perubahan di development tadi saya perlu merge. Kita perlu merge ke master. Saya baru saja melakukan git merge dari development ke master. Jadi perubahannya sekarang sudah ada di master. Nah, setelah saya melakukan merge sama kurang lebih flow-nya sama dengan yang kita lakukan di development, saya perlu mengepush perubahan saya ke master branch gitu. Nah, mungkin sedikit perbedaan seperti yang sudah disinggung Yohanes tadi. Untuk UAT dan production biasanya itu kita menggunakan manual trigger, jadi kita nggak automatic trigger seperti yang kita lakukan di development seperti itu. Nah, ini saya sudah melakukan merge ke master branch, minta tolong di deploy ke UAT environment.
Oke, untuk UAT dan production di sini kita membuat eventnya itu berbeda. Jadi kita akan trigger manual di sini. Jadi untuk proses UAT dan production membutuhkan dari tim operation untuk menjalankan pipeline dulu. Di sisi pipeline-nya perbedaannya untuk UAT dan dev sebetulnya hanya ada di bagian eventnya aja, di mana di sini tuh kita pakainya manual, jadi kita nggak perlu nge-set lagi branch-nya mana. Tapi untuk revisionnya dia akan ngambil dari master branch untuk yang UAT. Untuk menjalankan pipeline kita bisa trigger dari menu trigger ini dengan run pipeline dan branch master. Kemudian jika dilihat di history kita bisa lihat pipeline-nya sudah berjalan dan menunggu pipeline ini hingga sukses berjalan. Oke, berarti sekarang saya sudah diinformasikan oleh tim DevOps jika deployment ke UAT sedang dilakukan dan menunggu proses build. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu deployment ke UAT mungkin kita tidak akan lakukan validation. Nah, kita langsung jump setelah kita melakukan testing di UAT. Nah, jadi setelah kita melakukan UAT testing di UAT environment, itu nextnya kita akan melakukan deployment ke production. Nah, untuk behavior production ini mungkin sedikit berbeda juga. Yang pertama tadi untuk production ini kita lakukan promotion. Nah, perbedaan yang kedua itu kita ada approval. Jadi untuk mencerminkan mungkin biasanya di beberapa customer atau di beberapa company itu ada CAB atau Change Advisory Board itu yang akan melakukan review dan pengecekan apakah deployment ke production ini diperbolehkan seperti itu. Nah, sekarang diasumsikan testing kita dari tim development, dari tim QA di UAT sudah selesai. Nah, yuk minta tolong di promote ke production. Ya, Oke, untuk deployment ke production kita akan menggunakan pipeline yang berbeda lagi. Di sini ada demo Google Pipeline Production. Di sini pipeline-nya manual trigger, jadi butuh dijalankan lagi oleh operation. Dan untuk pipeline ini perbedaannya di sini ada sistem approval. Jadi membutuhkan orang yang punya wewenang untuk approve pipeline ini untuk melakukan deployment ke production. Jadi saat dijalankan pipeline ini akan pending dulu menunggu approval. Saya akan contohkan jalannya. Di sini untuk menjalankan pipeline saya menggunakan akun Kevin Ori. Kemudian berbeda dengan pipeline sebelumnya yang langsung otomatis berjalan. Untuk pipeline ini akan terpending dulu. Dia akan menunggu approval dulu di sini. Kemudian saya akan menggunakan akun yang lain. Ini akun yang lain. Dan kemudian melakukan approve. Dan di sini juga kita bisa masukin optional message seperti biasanya kan untuk melakukan deployment ke production itu butuh approval dulu dari bagian tertentu.
kemudian memasukkan kayak tiket, nomor tiketnya itu ke sini. Jika sudah, ini bisa di approve, maka otomatis pipeline-nya akan berjalan. Bisa dilihat di sini pipeline-nya berjalan setelah ada perform. Saya kembalikan ke Pak Kevin. Oke, thank you, Yo. Nah, setelah deployment selesai ke production, tadi deployment itu tidak akan terjadi selama approval-nya belum dilakukan. Jadi itu akan tidak bisa dijalankan atau deployment-nya belum bisa dilakukan seperti itu. Nah, saya akan kembali ke validation untuk production-nya. Jadi setelah di deploy tadi, saya pergi ke Kubernetes untuk melakukan pengecekan di backend menggunakan service tadi. Oke, nah di sini kita udah bisa lihat deployment kita ke production sudah berhasil. Jadi kita udah bisa dapat mengakses backend kita. Nah, nextnya sebenarnya kita pengen tahu lebih dalam bagaimana kita melakukan bagaimana peran FPG sebetulnya gitu. Jadi dari backend yang udah kita deploy, udah berhasil kita deploy dan bisa kita akses. Next kita butuh tahu dari sisi FPG sebetulnya FPG ini perannya dalam melakukan integrasi itu seperti apa begitu. Mungkin silahkan Pak Adrian. Iya, 3 orang itu developer sendiri, operasional sendiri, yang handle like serius. Yang mana? Yang ini? Yang ini? Pakai cara. Nah, oke, dari sisi APG-nya pertama, ini tampilan depannya. Jadi homepage-nya ini APG itu standar seperti ini tadi yang sudah di deploy. Ini juga ada kategori kita di mana bisa di-blog, bisa publish, analyze, dan ada pengaturan dari admin. Ini kita mesti lihat dulu nih apa setelah APG ini sudah di-deploy, dia kan akan membuat suatu instance. Kita lihat di sini. Nah, dia ternyata di region yang US. Nah, di sini juga kita bisa tahu sebenarnya kalau kita mau ngakhirin APG ini harus hostname itu seperti apa sih? Nah, ini kita bisa lakukan ke menu group. Nah, di sini ketahuan nih untuk hostname itu endpoint depannya ini. Jadi kita kalau mau mengakses APG, hostname-nya pertama depannya ini. Saya coba copy. Nah, lalu di develop sendiri itu ada 3 untuk API proxy. Di sini ada contohnya kalau kita buat kalau kita buat sebuah proxy sebagai contoh, misalkan kita create contohnya di sini kita ada contoh untuk buat proxy melalui reverse proxy yang paling biasa. Nah, ini kalau kita klik nanti kita bisa buat secara manual, dan ada juga dengan Open API spec. Jadi di sini kalau kita kalau misalkan kita import misalkan file yang kita mau, contohnya untuk HTML-nya ada atau enggak yang Open API itu, kita bisa upload manual secara di sini. Nah, atau kalau misalkan saya bikin standarnya misalkan di reverse proxy. Ini ada sampel mock target nih, contoh misalkan untuk injection. Misalkan di sini ada yang namanya dari mock target ini setelah di hit dia akan nge-get buat set JSON dari first name sama last name. Nah, kita contohkan untuk target ini kita mau bikin proxy-nya nih contohnya. Nah, saya coba misalkan copy nih, misalkan endpoint-nya ini.
Lalu di sini saya mau nama proxy-nya itu user detail. Nah, kita mau bikin namanya user detail. User detail ini kita mau targetnya ke yang tadi. Kita mau target edisi. Setelah kita next, di sini kita ada contoh. Kita mau pasang dulu kan nih API atau OAuth-nya di sini. Untuk sekarang saya coba next dulu. Lalu setelah kita tahu nih policy-nya dan targetnya kita mau ke sini, lalu base path-nya nanti ke user dash detail, kita akan deploy ke environment yang namanya test. Kita coba create yang deploy dulu. Oke, ini udah deploy. Lalu kita coba tes. Tadi hostname kita copy dulu. Copy. Lalu kita buka /user detail. Oh, user detail. Nah, di sini target connection di sini kan ada nih mock target yang tadi, lalu kita ada base path-nya di sini /users dash detail. Jadi kita tunggu ini dulu. Nah, sudah ke deploy nih. Ini kan hasilnya dapat yang sama. Lalu MVC kan tadi fungsinya selain dia mau menjembatani integration terhadap legacy application, kita juga mau dia juga bisa transform. Nah, kita bisa kasih contoh. Untuk itu, kita bisa ke develop. Lalu saya klik ke masuk UI-nya. Nah, itu tadi yang udah saya jelaskan, itu ada proxy endpoint sama target endpoint. Jadi proxy endpoint ini secara flow ada dua, yaitu pre-flow dan post-flow. Jadi yang pre-flow ini kita akan melakukan apa sih yang perlu dilakuin sebelum kita ke target endpointnya, dan dari target endpointnya pun apa yang mau dilakukan sebelum balik ke kliennya misalnya. Nah, misalkan tadi saya pengen dari inputan mock targetnya ini dari bentuknya JSON, saya mau bikin dia jadi bentuknya XML. Makanya kita di sini tinggal karena prosesnya itu tadi dari pre-flow ke post-flow yang ada di endpoint, dia nanti akan ke pre-flow dan post-flow yang ada di target endpointnya. Jadi tadi sebelumnya di proxy terus ke targetnya. Nah, jadi kita perlu merubah sesuatu, nambahin sesuatu yang ada di post-flow setelah endpoint itu balikin responnya. Jadi kita di sini dari respon kita akan nambahin step. Nah, di sini ada banyak nih target manajemen polisi-polisi ini tadi. Nah, saya akan bikin dia supaya mediasi transformnya dari JSON ke XML.
tempatnya baru ketahuan di sini. Nah, habis di add, nah, terus kita coba save. Nah, setelah kita save di sini ada revisi yang kedua ya. Lalu kita deploy. Oke, di sini juga pas kita deploy, di sini kita bisa lihat ya progresnya gitu. Jadi harusnya kalau nanti saya hit kembali di sini, harusnya itu bentuk outputnya berupa XML. Nah, di sini juga selain tadi kita deploy secara proxy-nya manual seperti ini, kita juga bisa pakai OpenMP Spec. Jadi di sini nanti setelah ini saya juga contohkan gimana caranya kalau deploy-nya udah pakai OpenMP Spec. Ini currently udah revisi yang kedua ya. Kita coba escape lagi. Tambah satu step lagi. Nah, ini sudah ketahuan ya. Jadi dari yang tadi outputnya itu berupa JSON, sekarang udah berupa XML nih. Nah, terus kalau misalkan saya mau tambah lagi dari polusinya tadi, saya mau mengamankan supaya proxy-nya ini jangan terlalu banyak di-hit gitu misalnya. Nah, untuk itu berarti kan kalau kita mau nge-hit API kan berarti semua ada di bagian proxy ini. Berarti di free flow-nya sebelum dia masuk ke endpoint, kita bikin step tambahan yaitu kuota namanya. Kita tambahkan. Lalu pada saat kita klik ini, dia ada konfigurasi di sini. Dari sini contohnya ada sync message count-nya itu 5 dengan intervalnya 20 detik. Nah, saya coba ya. Saya lalu deploy. Sambil nunggu, kita bisa tes coba kalau misalkan kita create new, tapi kita nggak mau pakai menu yang tadi manual secara satu tadi, kita langsung OpenMP Spec-nya kita deploy. Kita sini buka file. Saya kan mau deploy ini OpenMP Spec yang ini. Kita save. Nah, jadi kalau dilihat dia udah buat nih target existing API-nya apa, endpoint-nya apa. Jadi di sini kalau di OpenMP Spec targetnya misalkan bukan IP-nya ini, nanti dia akan ngikutin gitu. Jadi tergantung apa yang sudah kita yang sudah kita declare di dokumen tersebut gitu. Di sini juga best practice juga sudah
define di sini gitu. Saya coba next. Untuk awal saya coba pass through dulu. Next. Nah, dia langsung nge-integrate semua API yang ada di dalam dokumentasi tersebut, termasuk yang tag-nya slash user, dari verb-nya itu metode-nya post atau get atau put atau delete, semua dia detect. Jadi Coba. kita bisa bilang ini nge-deploy Itu satu waktu gitu. Makanya penting sekali kita kalau mau deploy itu untuk nge-deploy proxy ini, API proxy, kita sudah memantapkan benar-benar desain API-nya. Kalau kita coba deploy di test environment, oke, sudah kita ke proxy listnya. Oke, jadi nanti dia akan membentuk user katalog kayak ini. User katalog yang dimana kalau misalkan kita bandingin, contoh tadi user detail ya dengan user katalog, itu akan sangat berbeda. Jadi di user detail, karena tadi kita hanya deploy satu endpoint saja, maka dia cuma punya base pack-nya satu user detail aja gitu. Tapi pas user katalog yang tadi yang sudah kita deploy dengan spek OpenAPI spek itu, dia juga cuma punya satu base pack, tapi pas dilihat di sini ada banyak endpoint flow-nya seperti itu. Nah tadi kayaknya udah yang user detail udah ke deploy, kita coba dulu ya. Jadi kalau saya hit sekali masih bisa, coba kalau saya coba hit terus-terusan, Limitnya kasih 3. 5. waduh sekali selanjutnya lama ya. Kalau gampang biar lagi kurun waktunya dilamain lagi. Saya dibikin 200 detik aja dan kelihatan. Nah, sambil nunggu deploy kita coba balik lagi ke yang katalog tadi. Katalog ini. Kita coba tes dulu ya untuk endpoint ininya. Nah, ini kan ada target endpointnya nih. Target endpoint ini kan tergantung dari OpenAPI spec yang udah kita declare. Cuma kita juga mau kalau memastikan tadinya sudah di deploy oleh Johannes itu, contoh untuk yang prod ya. Kita bisa lihat di sini. Di sini ada external endpoint-nya. Nah, ini yang maksudnya kita harus pasti ini nanti pada saat itu external endpoint-nya udah sama dengan yang ada di OpenAPI-nya itu sesuai dokumentasinya. Lalu di sini kalau kita tes yang sudah di deploy ini, kita coba di Postman. Dia itu base pack-nya users catalog. Saya ganti dulu. Yang baru deh biar bisa ini. Users catalog.
slash. Nah, kita di sini balik lagi proxy-nya itu contoh user login gitu ya. Maksudnya user login itu seperti apa? Nah, kalau tadi yang kita hit di Kubernetes-nya tadi yang sudah di-deploy itu kita coba pakai user satu ya ini. Nah, kalau secara endpoint-nya di sini dapat nih tampilannya nih ini tarikannya responnya. Jadi kita di sini hitnya ini bukan yang dari Kubernetes ya, ini yang sudah pakai yang dari APG gitu. Coba bikin ini dulu ya, script code dulu nih. Taman, nah ini kita bisa lihat nih. API monitoring, jadi ada yang namanya publish, ada namanya analyze. Kita kalau mau cek di sini, nah kita cek nih, mungkin kita bikin dia secara satu itu deh. Yang langsung nge-get semua nih yang ada di termasuk status code-nya itu ada semua di sini, latency-nya segala macam, error-nya juga. Lalu contohnya lagi kalau misalkan kita mau bikin custom report, nah kita bisa bikin report di sini. Coba bikin user report. Tanya aja nggak apa-apa. Biar nggak penasaran. Lalu saya coba pilih metriknya di sini, contoh terus kita tambahin dimensinya.
statusnya 200 dan 304. Di sini ada filternya seperti itu. Lalu untuk yang tadi kan kalau kita punya proxy, nah kita mau bikin dia produk-produknya ini, kita mau bikin dia per katalognya. Jadi yang dibutuhin itu apa? Nah, kita di sini harus publish. Kita bikin dulu produknya. Nah, di sini contoh saya bikin produk kita bisa kredensial tentu aja. Saya copy satu aja di sini. Tadi di tes environment. Lalu di sini kita pasang kuota yang tadi. Kuotanya itu contoh 1 dalam waktu satuan 5 menit. Jadi saya pengen misalkan produk yang nanti di ini nggak mau banyak-banyak misalnya. Lalu di sini kita bikin operasinya, operation dari API proxy yang mana tadi user leader. Type-nya karena dia cuma punya kasih user leader aja, jadi cukup sudah saja, dan dia metodenya itu get. Jadi di sini kita bisa mengklarifikasi, bisa mengkategorikan ya metode mana yang boleh diakses. Namanya juga nah mungkin buat nambahin, jadi tadi udah dijelasin beberapa ya. Jadi ada API proxies, ada API products. Jadi API proxies ini lebih ke arah front end dan back end proxiesnya, jadi front facing sama back facing proxy-nya. Nah kalau API product ini tadi seperti yang dijelaskan Pak Adrian lebih ke grouping. Jadi contoh salah satunya karena APG ini nantinya akan ada kebutuhan untuk monetization juga. Nah, API produk ini berbanding lurus untuk kebutuhan monetization tadi. Jadi contoh kasusnya untuk untuk API produk itu adalah grouping. Jadi contoh misalkan login dan logout gitu. Login dan logout API proxy ini kita mau lakukan limit kuota. Nah, API produk itu tadi bisa digunakan untuk membantu kita melakukan limit kuota. Jadi seperti yang dilihat ada kuota yang bisa di-set di API produk. Nah, itu bisa di-set di per API level tadi seperti tadi atau per endpoint. Jadi ada dua opsi. Jadi kalau kuota yang di luar tadi itu akan dieksekusi per user atau per API key. Nah kalau yang di dalam tadi yang per operation atau per method tadi itu untuk di validasi yang akan dilakukan per operationnya. Jadi misalkan per slash endpoint contoh hanya slash login aja yang mau di apply kuota tersebut, gitu sih. Nah itu tadi mungkin kita udah show kurang lebih apa aja menu-menu yang ada di APG. Jadi udah ada built-in reportingnya juga, untuk API managementnya udah di provide. Jadi dengan API products, developers, apps ini sebenarnya udah menggambarkan itu. Nah mungkin kita izin percepat karena keterbatasan waktu juga. Mungkin yang terakhir ini developer portals. Jadi nanti kalau rekan-rekan akan menggunakan ini untuk nggak harus ke eksternal, mungkin masih di internal, let's say beda divisi atau beda tim. Nah ini kita bisa mengutilize si developer portal untuk apa tujuannya? Contoh dari tim lain ingin mengutilisasi API yang kita miliki, jadi dari tim A ingin mengekspos API-nya ke tim B. Nah ini kita bisa menggunakan developer portal. Nah di dalam developer portal ini sebenarnya kita bisa masukin API apa aja yang memang mau diperlihatkan ke eksternal gitu sih pakai developer portals. Nah ini Pak Adrian menambahkan API produk atau API katalog yang memang akan di show di developer portal. Nah
upload. Setelah ini kita akan lihat developer portalnya bareng. Nah, APG ini sendiri dia itu provide beberapa portal options ya, developer portal options. Jadi secara bawaan itu dia memang udah ada seperti yang kita akan lihat nanti, itu adalah built-in-nya. Nah, ada opsi lain itu menggunakan third party tools atau bahkan fully custom. Nah, ini kalau built-in-nya tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Jadi kalau kita klik di APIs di situ, kita akan bisa melihat API yang tadi kita udah publish. Oh. Tujuannya apa? Again, untuk memudahkan documentation of API. Jadi dokumentasi API-nya itu udah ada di sana semua. Nah, jadi di sini kita bisa define memang ada API yang memang perlu login. Login ini tadi di developers yang kita lihat di console yang sebelumnya itu memang ada yang harus perlu dilakukan login. Nah, jadi di dalamnya kita bisa melihat semua documentation API-nya. Jadi mulai dari patch apa aja, skemanya seperti apa, responsnya seperti apa, bagaimana kita melakukan request. Nah, ini kita bisa tes juga nih, kita bisa tes langsung try API-nya. Jadi biasa yang kita put di sini itu adalah URL mockup gitu. Jadi yang memang akan digunakan untuk testing dari eksternal maupun tim lain di internal gitu sih. Jadi secara API kita udah nggak perlu create API lagi nih, kita kasih correction API-nya ke teman-teman itu udah nggak perlu sih. Jadi mereka udah bisa masuk ke developer portal untuk testing secara langsung. Mungkin kurang lebihnya itu capability dari APG dan bagaimana APG membantu kita untuk application modernization, untuk sebagai integrasi ke eksternal maupun internal system, dan juga bagaimana policy-policy yang ada di APG. Jadi mungkin tadi baru di show sebagian, sebetulnya ada banyak transformation, ada JavaScript injection, ada validation, ada authentication juga. Yang paling basic sebenarnya authentication API key, karena authentication API key ini juga akan membantu beberapa fitur yang ada di APG juga gitu. Jadi untuk kuota ini tadi supaya bisa terbaca itu sebenarnya nanti akan pakai membaca dari API key. Jadi kuotanya ini per API key, jadi bukan in total semua developer di set spesifik kuota, tapi lebih ke per user atau per API kita di sini gitu. Nah, mungkin itu aja terakhir itu demo yang akan kita sampaikan. Semoga dapat memberikan insight dan membantu teman-teman yang mungkin sekarang lagi consider atau sedang fokus untuk application modernization. Thank you. Baik, terima kasih Mas Kevin.